Ya, materi hari ini adalah tentang getaran. Jadi udah masuk bab 6 ya, bab 6 ya, tentang getaran atau gerak harmonik. Oke, saya share ininya ya, apa? Saya share PPT-nya ya. Nah, ini. Udah ini ya, udah apa nampak di monitor ya PPT-nya ya. Sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi getaran atau gerak harmonik. Ya. Jadi apa itu getaran atau gerak atau osilasi ya? Getaran atau osilasi. Ya, ini adalah contoh dari osilasi ya. Jadi osilasi dari ada berapa apa ini? Berapa bola ya? Ada 5 ya, ada 5 bola yang berosilasi. Berayun ya, lebih tepatnya berayun ya, karena menyerupai ayunan ya. Oke. Ya, ini tentang getaran pada pegas. Jadi selalu kita mulai dengan pegas ya. Jadi tidak dimulai dari ayunan atau bandul, tapi selalu berangkatnya ya, dimulainya itu tentang osilasi atau getaran pada pegas. Jadi ada sebuah pegas ya dengan konstanta pegasnya K ya dihubungkan dengan benda bermasa M ya, bermasa M lalu ditarik gitu ya dalam kalau sini kan ditarik ke kanan ya, ditarik ke kanan kemudian dilepas gitu ya, ditarik ke kanan sejauh ini, sejauh berapa? Sejauh X ya, sejauh X lalu dilepas ya, sehingga nanti baloknya akan kembali ke posisi awal, tapi setelah sampai di posisi awal dia nggak berhenti ya, tapi tetap apa? Tetap lanjut. Kenapa? Karena ketika dia berada di posisi awal ini dia mempunyai energi nama kinetik ya. Jadi dia tidak dalam kondisi diam, tapi dalam kondisi bergerak dengan kecepatan V ya. Ya, kenapa kok begitu ya? Karena tadinya kan dia punya energi potensial ya. Jadi ketika kita tarik itu kan dia punya energi potensial. Nah, ketika dia kembali lagi ke posisi awal, posisi setimbang ya, energi potensialnya telah berubah menjadi energi kinetik ya, sehingga dia nggak berhenti tapi tetap lanjut ya, lanjut ke kiri sampai akhirnya pegasnya tertekan ya, tertekan sejauh X juga ya. Ya, jadi dalam kondisi ini dia berhenti karena apa? Karena energi kinetiknya berubah lagi menjadi energi potensial pegas ya, tapi dalam arah yang sebaliknya. Kalau tadi kan arahnya ke kanan, sekarang arahnya ke kiri gitu ya. Tapi energinya sama ya, setengah kx kuadrat kan. Itu apa energi potensialnya gitu ya. Gitu ya. Sehingga nanti berikutnya karena pegasnya tertekan, maka akan timbul gaya ini, timbul gaya tekan ya. Nanti akibatnya apa? Balok akan kembali lagi ke posisi setimbang ya. Nah, hal itu terjadi berulang-ulang ya, sehingga yang terlihat pada kita nanti apa? Baloknya itu bergerak bolak-balik ya, bergerak bolak-balik apa itu di sekitar ya atau melalui titik setimbang ya. Jadi titik di mana pegasnya dalam kondisi normal, artinya tidak tertekan dan tidak tertarik. Gitu. Nah itu ya. Jadi itu. Jadi itu yang terjadi ketika balok ini bergerak bolak-balik. Nah, itu tidak lain penyebabnya itu adalah gaya pegas ya. Jadi nanti gaya pegasnya itu nanti kita tulis dengan tanda minus. Minus itu artinya apa? Artinya dia itu arah gaya pegasnya itu ya, itu selalu berlawanan dengan arah simpangan. Misalkan di gambar ini ya. Misalkan di gambar ini kan simpangannya di kanan ya. Ini loh yang gambar paling atas ini ya. Simpangannya kan di kanan. Lah gaya pegasnya ke kiri. Nah, begitu pula sebaliknya ketika ada di bawah nih, di bawah yang paling bawah ini kan pegasnya menyimpang
maaf, baloknya kan menyimpang ke kiri ya. Baloknya menyimpang ke kiri, nah gaya pegasnya arahnya ke kanan. Jadi gaya pegas ini selalu berlawanan dengan simpangan, makanya diberi tanda negatif gitu ya. Dan kalau diperhatikan arah gaya itu selalu ini ya, selalu apa itu? Selalu menuju ke ini, menuju ke apa ini? Titik setimbangnya, yaitu di apa? Di X sama dengan 0 ini loh. Ketika dia di kanan, gayanya ke kiri karena titik setimbangnya di sebelah kirinya ya. Tapi ketika baloknya ada di apa ini di kiri, ya gaya pegasnya menuju ke kanan karena titik setimbangnya ada di sebelah kanannya gitu. Jadi dengan kata lain, gaya pegas ini selalu menuju ke arah titik setimbang ya. Sehingga nanti disebut juga dengan nama gaya pemulih ya. Gaya pemulih itu artinya gaya yang berusaha untuk mengembalikan apa balok ke titik setimbangnya. Tapi ketika baloknya sampai di titik setimbang, dia nggak berhenti. Kenapa? Karena dia punya energi kinetik yang berasal dari energi potensial ya ketika pegasnya itu tertekan. Jadi seperti itu ya. Jadi itu. Nah, terus kemudian untuk melihat menganalisa lebih lanjut bagaimana sih bentuk bentuk posisi atau simpangan ya dari getaran itu, ya kita gunakan ini. Kita gunakan hukum Newton ya, bahwa apa? F sama dengan M kali A kan itu ya. F sama dengan M kali A. Lah F-nya tadi kan minus ya. Minus KX. Kenapa kok minus KX ya tadi? Alasannya karena arah gaya kan berlawanan dengan arah simpangan. Simpangannya itu X ya. Simpangan itu X. Ya, K serta pegas ya. Jadi nanti akan kita peroleh ini ya, bahwa apa? Minus KX sama dengan M kali A. Nah, nanti ya. Atau nanti kalau KX jadi pindah ke apa ini? Dipindah ke kanan, maka nanti jadi 0 ya. 0 sama dengan apa? MAX plus KX. Nanti jadi ini nanti ya. MA plus KX sama dengan 0 gitu kan ya. 0. Lalu kita tahu bahwa A itu kan turunan dari kecepatan ya. Percepatan kan turunan dari apa? Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Sementara kecepatan itu kan turunan dari posisi terhadap waktu gitu ya. Atau dengan kata lain, A itu adalah turunan kedua dari posisi ya. Ya, karena kan turunan pertamanya kan kecepatan ya. Kalau turunan keduanya nanti menjadi percepatan itu ya. Jadi nanti akan diperoleh persamaan ini nanti ya, d kuadrat x per dt kuadrat ya plus k per mx sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan nama persamaan osilasi ini ya. Ya, jadi persamaan osilasinya ini nanti. Nah, nanti jadi ini nih, ini ya. Ini persamaan osilasinya ini ya, d kuadrat x per dt kuadrat k per m sama k per mx sama dengan 0 ya. Ini persamaan osilasi. Ya, jadi persamaan getaran lah lebih enaknya ya. Ini persamaan getaran ini, d kuadrat x per dt kuadrat plus k per m sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ada persamaan kan pasti ada solusi gitu ya. Jadi berikutnya adalah kita mau mencari solusi dari persamaan getaran ini. Apa solusi? Solusi itu maksudnya itu adalah penyelesaian ya. Jadi X ini kita isi dengan apa supaya kalau X ini saya turunkan 2 kali terhadap waktu ya, terus saya tambahkan dengan K per M dikalikan X itu nanti sama dengan 0. Nah kayak itu yang dimaksud dengan nama solusi. Jadi solusi itu X itu fungsi apa ya supaya persamaan ini terpenuhi. Nah, ternyata ya solusi dari persamaan getaran itu ada 2 ya. Yaitu ternyata yang pertama itu merupakan fungsi kosinus ini kan ya. Dan yang kedua adalah fungsi sinus. Jadi ada 2 solusi untuk persamaan getaran ini ya. Yaitu satu fungsi kosinus ya, yang kedua adalah fungsi sinus. Di sini ya. Jadi ini disebut dengan nama simpangan ya. Jadi simpangan ini merupakan solusi dari persamaan diferensial. Yaitu ini kan X sama dengan A cos omega T plus V. Ya, itu solusi pertama. Atau solusi yang kedua yaitu apa? X sama dengan A sin omega T plus V gitu ya. Nah itu ya. Nah, terus berikutnya kita perlu tahu juga
A itu apa gitu ya. A itu menyatakan, kalau X kan kita sudah tahu ya, X tadi simpangan ya. X itu simpangan, kita tahu. Jadi simpangan itu artinya berapa jarak dia dari titik setimbang ya. Simpangan kan bisa positif, bisa negatif ya. Kalau misalkan di sebelah kanan positif, berarti di sebelah kiri negatif gitu ya. Terus A itu apa ya? Siapa lagi selain A, ini omega itu apa ya? Terus kemudian ini V itu apa ya? V ini ya. Nah, ternyata di sini dikatakan apa? A itu amplitudo ya. Jadi A itu apa amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh ya. Jadi simpangan maksimumnya itu A itu amplitudo. Terus omega itu apa? Nah, omega itu nanti berkaitan dengan F ya. F itu nanti disebut dengan nama frekuensi. Ya, jadi F itu frekuensi, sementara omega disebut dengan nama frekuensi sudut, karena ada 2pi ya. 2pi itu kan ini ya, sudut satu putaran penuh ya, pakai radian tapi ya. Gitu. Jadi nanti dari simpangan ini ya, yang merupakan solusi dari persamaan getaran itu, kita bisa tahu bahwa A itu adalah amplitudo, gitu ya. Omega itu adalah frekuensi sudut, yang sama dengan 2πf, dengan F itu adalah frekuensi. Terus kemudian V itu apa? Nah ini ya. V itu apa? V itu adalah ya sudut ya, tentunya mas sudut ya. Karena cos itu kan biasanya, cos atau sin kan biasanya berhubungan dengan sudut ya. Jadi V ini sebetulnya sudut. Sudut apa ya? Itu sudut ketika apa? Ketika waktunya 0 ya. Jadi kalau T-nya sama dengan 0 kan V sendirian ya, tinggal V sendiri kan ya. Soalnya ininya kan 0. Jadi dengan kata lain V itu adalah sudut awal getaran ya. T sama dengan 0 kan berarti kan awal ya. Mula-mula. Ya, jadi gitu ya. Jadi dari sini kita sudah tahu arti dari ini ya, dari persamaan simpangan. Yang pertama itu apa? A, yaitu amplitudo. Kemudian yang kedua itu omega. Omega itu apa? Omega itu adalah frekuensi sudut. Kemudian yang berikutnya adalah V ya. V itu adalah apa? V itu adalah sudut awal dari getaran. Itu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah apa? Ini apa ini? Kayaknya sih ini pembuktiannya ya. Coba ya kita kita ikuti aja. Katakanlah tadi kan ada 2 solusi ya. Solusi pertama itu kan kosinus, solusi kedua itu adalah sinus. Katakanlah kita pilih aja ya, kita pilih salah satu. Jadi kita pilih solusi yang pertama yaitu kosinus. Jadi kita misalkan kita pilih X sama dengan A kosinus omega T plus V. Maka kalau saya turunkan 1 kali, berarti kan kecepatan ya. Jadi kalau saya turunkan 1 kali, berarti kan turunan dari posisi atau simpangan, berarti kan kecepatan ya. Kecepatan apa ya? Kecepatan benda itu berosilasi atau bergetar ya. Jadi turunan kosinus itu apa? Turunan kosinus itu apa? Minusin, Pak. Ya, minusin ya, ini kan minus ya. Minus sin ya. Oke, ya ini. Minus terus dikali omega ya. Omeganya kan terhadap waktu ini kan ya. Omeganya dikalikan ke depan soalnya ini terhadap T kan ya. Jadi nanti ini minus omega sin omega T ditambah V. Lalu diturunkan lagi, berarti percepatan ya. Kalau turunan pertama kan kecepatan, turunan kedua berarti percepatan. Berarti sekarang sin. Kalau sin diturunkan ya cos gitu ya. Ya, turunan cuma dikalikan omega lagi. Sehingga nanti jadinya apa? Omega kuadrat. Nah, ini nanti ini. Jadi ini ya. Jadi kalau yang pertama ini menyatakan simpangan, kalau yang kedua ini menyatakan ini apa ini? Kecepatan ya, kecepatan getarannya. Kalau yang ketiga ini menyatakan percepatan kan, turunan kedua itu percepatan. Nah, kalau ini kalian masukkan ke persamaan ini kan, persamaan getarannya tadi ya. Ini kan sama dengan apa ini? Min omega kuadrat A cos omega T plus V, terus ini apa? K per M ya. K per M, terus X-nya kan ini ya. A cos omega nanti jadi ini nanti. Nanti akan kalian peroleh ini nanti. Ini kan. K per M dikurangi ini kan. K per M nanti dikurangi ini. Min omega kuadrat ini kan nanti. Nah, atau dengan kata lain nanti akan kita peroleh bahwa
omega kuadrat kan harus 0 ini ya. Kan ini 0 ya. Ini kan sama dengan 0 ini kan. Ini kan. Maka nanti akan kalian peroleh bahwa apa itu omega kuadrat itu K per M. Tadi omega itu apa? Frekuensi sudut ya. Ya. Berarti kalau gitu omega sama dengan apa? Akar K per M. Nah, gitu kan. Akar K per M. Jadi omega itu akar K per M. Terus tadi kan ada frekuensi tadi ya. Tadi ada frekuensi ini kan. Ini lihat. Ini kan. Kan omega sama dengan 2pi F. Berarti kalau gitu frekuensi sama dengan apa? Ya omega dibagi 2pi kan gitu ya. Jadi omega dibagi. Jadi kalau gitu frekuensi berarti omega dibagi 2pi. Omeganya kan akar K per M. Berarti kalau gitu frekuensi ini nanti. Jadi akar K per M dibagi 2pi. Nah ini ya. Ini ya. Jadi kalau frekuensi kan 1/2pi akar K per M. Terus ada lagi namanya periode. Periode itu apa? Periode itu kebalikan dari frekuensi. Jadi kalau frekuensi itu menyatakan berapa kali berayun ya, berapa kali bergerak bolak-balik dalam waktu 1 detik. Kalau periode kebalikannya. Jadi dalam satu ayunan, satu getaran itu berapa lama ya. Jadi kebalikan dari frekuensi. Jadi kalau frekuensi 1/2pi akar K per M, berarti kalau dibalik kan jadi 2pi akar M per K ya. Jadi ini kan periode ya. Periode itu artinya berapa lama satu getaran. Kalau ini berapa banyak getaran dalam 1 detik. Itu frekuensi. Ya, itu ya. Itu tadi tentang frekuensi ya, frekuensi periode. Terus berikutnya apa ini? Susunan pegas ya. Susunan pegas ada susunan seri. Susunan seri berikutnya. Ini susunan seri ya. Tentu ada susunan paralel ya. Susunan seri ya. Yang pertama, gaya tarik yang dialami tiap pegas sama. Jadi kalau seri berarti gaya tariknya sama. Ya. Jadi gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar. Jadi F1 sama, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas. Jadi gayanya sama. Kemudian kalau ini apa pertambahan panjangnya? Nah, kalau pertambahan panjangnya dijumlahkan ya. Jadi kalau misalkan pegas pertama itu bertambah sejauh X1, pegas kedua bertambah sejauh X2, maka nanti pertambahan totalnya berarti kan ditambahkan ya. Nah, itu. Jadi gini. Jadi kalau pegas di rangkai seri itu gayanya sama ya. Terus simpangannya apa itu pertambahannya itu ditambahkan gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau nanti dari sini kan dari persamaan ini kan X sama dengan X1 tambah X2 kan. X itu kan F dibagi K ya. Pakai ini rumus pegas. K ini K ini ya, K rangkaian ya, K susunan ya. Jadi K ini salah tulis, harusnya K1 ini ya. Harusnya F1 K1 ini ya. Ini F2 K2 ya. Sementara F-nya kan sama semua kan, F-nya kan sama ya, karena dia seri. Maka nanti bisa kita coret, sehingga nanti jadinya nanti ini 1/K sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Ini salah tulis ya. Ini kalau pegas di rangkai seri. Jadi kalau pegas di rangkai seri itu konstantanya dijumlahkan tapi 1/K-nya ya. Jadi kalau seri yang dijumlahkan itu 1/K-nya. Ya ini kalau 2 pegas. Kalau sebanyak 3 pegas ya tinggal tambahin lagi. Kalau sebanyak N pegas nanti ini kan dijumlahkan, yang dijumlahkan itu 1/K-nya. Itu kalau dia seri. Sekarang kalau dia paralel, nah kayak gini ya. Kalau paralel, nanti yang sama itu apa? Pertambahannya ya. Jadi nambahnya ini sama. Ya harus sama. Terus gayanya nanti kan dibagi 2 ya kan. Jadi berbagi gaya antara pegas yang satu dan pegas yang lain. Jadi kalau tadi di apa itu? Kalau tadi di seri itu kan yang sama kan gayanya. Ya, sementara simpangannya ditambahkan. Nah, sekarang dibalik. Kalau di paralel itu yang sama itu simpangannya ya. Jadi nyimpangnya kedua pegas harus sama. Soalnya nggak sama nanti jomplang ya. Jadi harus sama karena paralel. Gitu. Kemudian gayanya ditambahkan karena dibagi rata antara kedua pegas itu. Sehingga nanti ini F sama dengan F1 tambah F2. Sementara F itu kan kita tahu K kali X ya. Nah, ini K1 X1. Nah. Lalu X-nya kita coret. Kenapa? Karena X-nya kan sama ya antara kedua pegas. Sehingga nanti K sama dengan K1 tambah K2 gitu ya. Jadi kalau pegasnya itu paralel, K-nya ditambahkan ya.
Tadi kalau seri apa? Kalau seri yang ditambahkan seperkanya ya. Kalau paralel yang ditambahkan kanya. Nah itu. Nah itu ya. Itu tentang rangkaian pegas. Nah, terus kalau tadi kita udah bahas tentang osilasi pegas ya. Osilasi atau getaran oleh pegas. Sekarang kita bahas yang lainnya. Selain pegas apa lagi? Ayunan ya. Ayunan atau bandul ya. Jadi bandul yang kita bahas ini adalah bandul matematis. Loh, kenapa kok disebut bandul matematis? Karena bandulnya itu bandul sederhana ya. Kayaknya yang lebih pas itu istilahnya bandul sederhana ya. Kalau menyebut bandul matematis, nanti pertanyaannya kalau ada matematika pasti ada fisika ya. Memang benar. Jadi nanti ada bandul matematis, ada bandul fisis ya nanti. Yang mana bandul fisis ini ya? Nah, ini loh bandul fisis ya. Jadi ada bandul matematis, ada bandul fisis gitu ya. Jadi matematis itu maksudnya itu lebih banyak dominan di persoalan matematikanya ya. Makanya disebut bandul matematis karena kita nanti lebih banyak membahas aspek matematikanya, aspek persamaannya ya. Kalau di bandul fisis, nah ini lebih rumit lagi karena selain persoalan matematika ada tambahan lagi persoalan fisika ya. Kalau bandul matematis murni persoalan matematika ya. Tidak persoalan fisikanya boleh dikatakan tidak terlalu rumit ya. Tapi kalau bandul fisis selain persoalan matematika juga ada persoalan fisika. Fisika dalam artian berkaitan dengan dimensi dan ukuran bendanya ya. Jadi nanti bentuk benda, ukuran benda nanti pengaruh. Tapi kalau ya bandul matematis tidak ada itu. Karena kenapa kok begitu? Karena pada bandul matematis itu bendanya itu dianggap titik ya, partikel ya. Jadi yang berayun itu partikel. Itu loh bedanya ya. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya. Perbedaan antara bandul matematis sama bandul fisis. Kalau bandul matematis itu yang bendanya itu dianggap partikel ya. Jadi benda yang berayun itu loh dianggap partikel kan sudah pernah saya jelaskan ya. Kalau partikel itu adalah benda yang ukurannya diabaikan. Jadi benda titik. Artinya ukuran atau gerak yang ditimbulkan oleh ukuran itu diabaikan. Tapi tidak demikian kalau bandul fisis ya. Kalau bandul fisis nah nanti ukuran benda diperhitungkan ya. Nah, itu yang membedakan antara bandul fisis dan bandul matematis. Ada juga yang menyebut bandul matematis ini dengan istilah bandul sederhana karena bendanya berupa titik ya. Benda yang berayun itu dianggap, yang nggak harus titik, pokoknya dianggap ya. Lebih tepatnya dianggap, bukan dianggap sebagai titik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dulu, bandul matematis dulu ya. Jadi kalau bandul matematis itu gaya pemulihnya apa? Ada yang tahu? Nah, seperti biasa kalau mau jawab ini ya sebutkan apa nama sama NRP atau departemennya ya. Kalau tadi di pegas itu kan penggeraknya kan gaya pegas ya, penggerak penyebab osilasi itu loh. Itu kan gaya pegas. Kalau di bandul atau di ayunan itu penyebab dia berosilasi itu gaya apa? Gaya pegas kan nggak mungkin kan? Gaya apa? Sebutkan nama dulu lah. Saya Muhammad Sar Gibran dari Departemen Teknik Industri. Ya, apa? Yang menyebutkan bergerak itu kayak MD Sindata itu, Pak. Namanya gaya apa itu? Gaya gravitasi. Nah, itu jawabannya. Gaya gravitasi kan. Kan ada G tuh. Ya, gravitasi itu. Jadi kalau misalkan nggak ada gravitasi, maka nggak akan berayun itu ya. Nggak akan dia berayun ya. Jadi itu. Jadi gaya penggeraknya, gaya penyebab ayun itu gaya gravitasi. Kan ada gravitasi itu. Meskipun bukan gravitasi secara keseluruhan kan. Makanya ada sin itu ya. Sin itu artinya kan gaya gravitasi yang ini, yang apa itu? Yang segaris dengan ini kan. Dengan lintasan kan. Coba kita lihat aja kan seperti ini kan gaya gravitasinya kan ke bawah ya.
Nah, nanti kita uraikan, ini kan yang segaris, yang ini yang tegak lurus gitu ya. Nah, yang jadi penggerak itu yang segaris, yaitu yang sin ini kan. MG sin theta ini yang segaris dengan lintasan, yang MG cos yang tegak lurus dengan lintasan. Ini. Jadi nanti yang tegak lurus dengan lintasan, nanti diimbangi oleh ini tegangan tali ya. Nah, ini kan ada tegangan talinya ini T ini ya. Sementara yang MG sin theta ini yang menjadi penggerak ya. Jadi ketika apa itu bendanya ada di sebelah kanan penggeraknya ke kiri kan ini kan kiri. Sebaliknya kalau bendanya ada di sebelah kiri nanti penggeraknya kan ke kanan. Nah itu. Jadi itu ya. Ya, jadi itu. Jadi nanti untuk membahas ini ya kita gunakan ini hukum Newton ya. Ini kan ini. Ini kan F sama dengan M kali A ya. Cuma A-nya kan kita ganti dengan ini. Turunan kedua dari S. S itu ini ya. S itu ini ya. Apa? Simpangannya itu ya. Turunan kedua dari simpangan ya. Dan sementara S itu sama dengan L kali theta. Ini dari mana ya? Dari ini ya. Dari lingkaran ya. Kan kita tahu panjang busur itu ya. Panjang busur itu kan sama dengan ini kan jari-jari dikalikan sudut ya. Tapi dalam radian ya. Jadi panjang busur itu adalah jari-jari dikalikan sudut tapi sudutnya dalam radian. Atau nanti kalau ditulis ini kan S sama dengan L theta ya. Atau nanti kalau ini dimasukkan ke sini nanti jadi gini ya. M ini kan. ML D kuadrat D theta per theta ya. Terus tadi penggeraknya pada di Fs kan MG sin theta tadi ya. MG sin theta. Nah ini kita kasih tanda negatif. Kenapa? Karena dia gaya pemuli ya. Negatif itu artinya arahnya selalu ini, selalu melawan simpangan gitu ya. Atau dengan kata lain arahnya selalu menuju titik setimbang gitu. Ya itu aslinya kenapa kok negatif gitu ya. Negatif sehingga nanti jadinya gini nanti ya. D kuadrat theta nanti gini. Jadi nanti kalau ini dimasukkan ke sini nanti ya, ini kan Fs-nya kan Mg ya, minus Mg sin theta ya. M-nya coret gitu ya. M-nya coret, nanti jadi nih. Nah, nanti dapat ini. D kuadrat theta per dt kuadrat G per R sin theta. Ini ya. Itu ya. Udah, sampai sini udah nggak ada masalah. Kemudian berikutnya, kita selalu beranggapan bahwa tetanya itu kecil sekali. Ya, dalam hal ini, anggap aja lah kurang dari 15 derajat. Jadi nggak boleh lebih dari 15 derajat. Kenapa kok begitu ya? Supaya berlaku ini bahwa sin theta sama dengan theta. Jadi rumus ini loh. Rumus sin theta sama dengan theta atau mendekati theta itu hanya berlaku kalau apa? Kalau tetanya theta kecil. Tapi jangan lupa ya, ini sekali lagi saya ulangi ya. Ini theta dalam satuan radian. Ya, bukan derajat ya. Jadi persamaan ini hanya berlaku kalau apa? Tetanya dalam satuan radian ya. Di mana theta itu kurang dari 15 derajat. Atau gini aja, 15 derajat itu berapa radian? Nah, ada yang tahu? 15 derajat itu berapa radian? Ini kan sepertinya nggak konsisten. Katanya dalam radian, tapi kok pakai derajat ya? Makanya ini saya tanya dulu. 15 derajat itu berapa radian? Ada yang tahu? Nah, seperti biasa, sebutkan ini ya. Berapa? 15 derajat itu berapa radian? Atau cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitung untuk tahu bahwa 15 derajat itu sekian radian, itu cara ngitungnya gimana? Nggak jawab, Pak. Ya, gimana? Cara ngitungnya nggak usah jawabannya. Cara ngitungnya gimana? Mengubah dari derajat ke radian. Katakanlah 15 derajat. Itu kalau dinyatakan dalam radian itu cara mendapatkannya gimana? Dikali pi per 180. Dikali pi per 180. Iya, benar sekali. Jadi 15 ini kalian kalikan pi kan radian ya. Terus dibagi 180 kan gitu ya. Soalnya kan 180 kan dalam derajat, iya benar. Jadi ya kira-kira ini 15 per 180 ya. Kalikan pi 3,14 itu ya. Jadi 15 kali 3,14 dibagi 180 sama dengan berapa itu ya. Itu radian ya. Jadi itu. Sehingga nanti akan berlaku bahwa sin theta mendekati theta. Sehingga nanti persamaannya bisa saya ganti ya. Tadi kan persamaannya kan ini ya tadi apa? D kuadrat theta dt kuadrat plus G per L sin theta nanti menjadi ini. Sama dengan 0. Ya.
Sehingga nanti kalau kita bandingkan dengan yang pegas kan ya, kan ada kemiripan ini. Kemiripannya apa? Coba kalian perhatikan antara yang sini sama yang ini, yang warna kuning ini. Kemiripannya apa? Kemiripannya itu apa? Kalau tadi kan pakai X ya. Tadi kan pakai X. Sekarang bukan X tapi pakai theta ya. Satu ya. Terus yang kedua apa? Ini K per M ya. K per M sekarang menjadi apa? G per L. Nah itu ya. Jadi yang berubah itu ya. Jadi yang berubah theta X menjadi theta yang pertama ya. Yang kedua apa? K per M menjadi G per L. Sehingga kalau tadi di getaran pegas itu kan tadi persamaannya kan X ya. X sama dengan simpangan maksimum ya atau amplitudo tadi ya. Lalu cos omega T plus V nanti menjadi ini theta sama dengan theta max. Theta max nanti amplitudo ya. Amplitudo cos, nah ini kan sama. Terus kalau tadi kan omega kuadratnya K per M, maka sekarang apa? Omega kuadratnya G per L. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi, persamaan ini hanya berlaku kalau ini loh ya, kalau tetanya kurang dari 15 derajat. Nah kalau lebih dari itu, ya nggak boleh pakai persamaan ini ya. Nggak boleh pakai persamaan ini, harus pakai persamaan yang di atas ini ya. Nah kalau persamaannya di atas ini solusinya atau penyelesaiannya nggak gampang ini ya. Jadi penyelesaiannya lebih rumit kalau yang ini. Tapi kalau sudutnya kecil kan nanti ini ya, maka nanti persamaannya ini dalam bentuk fungsi kosinus atau sinus gitu ya. Jadi itu ya. Jadi itu alasannya kenapa kok harus sudutnya kecil ya. Soalnya kalau sudutnya besar nanti solusi atau bentuk fungsi simpangannya itu rumit ya. Itu. Terus berikutnya apa ini? Nah, bandul fisis sekarang ya. Jadi kalau bandul fisis ini ukuran atau dimensi atau bentuk bendanya jadi harus kita perhitungkan. Kalau tadi kan tidak kita perhitungkan ya. Tadi kan hanya dipengaruhi oleh faktor apa? Gravitasi kan. Selain gravitasi apa? Panjang talinya ya. Kalau ini nggak cuma itu saja ya, ada banyak faktor. Jadi misalkan di sini diberi contoh apa ini? Benda pejal yang digantung pada dinding ya. Oke. Jadi ada benda pejal yang kita gantung pada dinding ya. Mungkin bendanya berupa apa ini? Ya bentuknya berupa kayak gini ya. Bentuk nggak beraturan ini ya. Terus diayunkan pada poros. Jadi kayak ini ada dikasih paku gitu ya. Mungkin ini dikasih poros di sini ya. Porosnya di sini ya. Mungkin dipaku gitu ya. Di sini sampai bisa berayun ya. Berayun dengan paku sebagai poros gitu ya. Lalu diayunkan ya dari posisi timbang ya. Jadi diganggu lah. Kalau nggak diayunkan kan nggak mungkin bergetar ya. Setimbang nanti. Jadi nanti diganggu sehingga nanti timbul gaya pemulih nanti ya dari apa? Gravitasi kayak sama kayak tadi ayunan tadi ya. Kan harus kita simpangkan ya supaya bisa berayun itu ya. Ya sehingga nanti itu ya nanti timbul torsi ya. Karena nanti kan dia berayun berarti berputar ya. Torsi kita tahu torsi sama dengan I alfa ya. Jadi nanti kita gunakan hukum 2 Newton tapi dalam gerak rotasi. Nah ini ya. Kalau yang tadi pegas maupun apa? Katakanlah bandul tadi kan. Itu kan kita gunakan hukum 2 Newton tapi untuk yang gerak ini kan, gerak tanlasinya ya. Ini kan gerak tanlasi ini. Pada bandul atau kalau pada pegas tadi juga gerak tanlasi tadi ya, pada pegas tadi. Nah, ini kan gerak talasinya ya, tapi pada pegas ini ya, yang tadi itu. Nah, ini kan mana tadi? Yang di atasnya tadi ya. Nah, ini kan F sama dengan M kali A kan. Nah, kalau sekarang untuk bandul fisis ini kita tetap gunakan hukum 2 Newton tapi tidak untuk gerak talasi tapi untuk gerak rotasinya ya. Makanya ini torsi sama dengan I kali alfa ya. I-nya itu momen inersia. Alfa kan percepatan sudutnya itu ya. Nah, sama kayak tadi
nanti penimbul torsinya harus kita beri tanda negatif. Negatif itu artinya dia itu ya tadi, jadi berlawanan dengan simpangannya. Jadi kalau jadi antara arah torsi dan arah simpangannya itu saling berlawanan ya. Dan selalu menuju ke ini kan, titik setimbang. Nah, nanti torsinya dari sini bisa kita lihat torsi ya, torsi ditimbulkan ini. Ini dalam ini penimbul torsi kan nggak berat ya. Jadi tidak ada gaya lain. Jadi penimbul ayunan itu gaya berat. Jadi berapa torsi yang ditimbulkan oleh gaya berat terhadap poros di sini kan ya. Ya nanti ini sama dengan mg ya. Mg lalu saya kalikan ini. Tapi ini kan nggak tegak lurus ya. Nggak tegak lurus. Jadi saya carikan komponen tegak lurus, berarti kan ini kan. Tegak lurus dengan ini loh. Dengan kan syarat menghitung torsi kan kita harus nyari gaya per jarak tegak lurus gaya terhadap porosnya ini. Kalau sini kan nggak tegak lurus, jadi kita perpanjang gitu ya, kita perpanjang sampai sini lah. Nah, ini perpanjang sini kan ini ya. Ini kan sama dengan ini sih. Ya. Jadi kalau di sini D, di sini theta, berarti kan ini D sin theta. Nah, ini. Jadi nanti torsinya nanti ini mg dikalikan ini D sin theta. Ini adalah torsinya ya. Itu torsi. Kemudian alfa itu kan turunan, bisa kita nyatakan sebagai ini, sebagai turunan pertama dari omega atau kecepatan sudut ya. Sementara omega adalah turunan pertama dari posisi sudut atau sudut, maka nanti alfa bisa saya ganti dengan ini d kuadrat theta per dt kuadrat sebagai apa? Turunan kedua dari posisi sudut gitu ya, sehingga nanti menjadi ini. Ya, sehingga nanti kalau kita masukkan ke dalam hukum 2 Newton ini kan minus torsi S ya, sementara ini kan I dikalikan alfa ya, maka nanti akan saya peroleh ini, nanti tinggal memindah kayak tadi ya, prinsipnya kayak tadi, nanti ini d kuadrat theta per dt kuadrat ya, plus mgd per I sin theta. Nah ini nanti hasilnya ini ya. Nah sama kayak tadi kan kita selalu nganggap apa, simpangannya kecil ya. Jadi kalau nggak gitu nanti ini agak rumit karena pakai sin ya. Pakai sinnya yang membuat rumit. Maka untuk sudut kecil ya, maka nanti sin theta bisa kita dekati menggunakan theta, sehingga nanti persoalan jadi sederhana. Nanti jadi gini, d kuadrat theta per dt kuadrat ya plus mgd per I theta sama dengan 0. Nah ini. Ya, ini kan menjadi persamaan getaran ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pegas ya, apa yang berubah yaitu ini. Pertama X-nya ya, X-nya sekarang menjadi theta. Yang kedua apa? K per M ya. K per M sekarang menjadi ini. MGD per I ya. Ya, sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa kalau gitu berarti apa? Omega kuadratnya sama dengan MGD per I gitu. Siapa lagi? Ini yang ini ya berikutnya ya. Osilasi dari bandul puntiran ya. Sebentar ini. Coba tak lihat dulu ya. Kayaknya cukup banyak ini ya materinya ya. Oh, yang terakhir soal ya. Oh ya. Ini berikutnya soal ya. Kalau yang tadi teorinya ya. Oke. Saya lanjutkan ini ya. Tadi apa, bandul. Ini sudah tadi ya. Nah, ini berikutnya ya. Berikutnya adalah bandul puntir. Jadi kita sudah membahas apa aja ya. Satu tadi apa? Pegas ya tadi ya. Jadi pegas massa satu ya. Terus yang kedua tadi apa? Bandul matematis ya, yang kedua. Yang ketiga barusan tadi apa? Bandul fisis yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat yaitu bandul puntir. Ya, bandul puntir. Jadi kalau pada bandul puntir itu atau gini dulu, sebentar ya, saya review dikit ya. Kalau tadi pada pegas massa tadi
gaya pemulihnya ya, atau gaya penyebab osilasi tadi apa? Gaya pegas tadi ya. Oke ya. Sementara pada bandul matematis atau bandul sederhana tadi, penyebab osilasi atau gaya pemulihnya itu adalah gaya gravitasi gitu ya. Begitu pula pada bandul fisis ya. Bandul fisis juga sama. Gaya pemulihnya atau gaya penyebab osilasi juga gaya gravitasi. Nah, sekarang ini kalian bisa nebak enggak? Kalau pada bandul puntir ini penyebab osilasinya ini apa? Gaya apa ini? Coba kalian tebak aja deh, gaya apa ini? Jadi kalau pada pegas tadi kan gaya pegas. Kalau pada bandul apa? Bandul matematis dan bandul fisis tadi penyebab osilasi kan gaya gravitasi. Nah, kalau pada bandul puntir ini penyebab osilasinya ini apa? Atau gaya pemulihnya ini apa? Ada yang tahu? Ya, seperti biasa ya. Kalau tahu sebutkan nama sama ini. NRP-nya. Ada yang tahu penyebab osilasi dari bandul puntir ini apa? Izin menjawab, Pak. Ya, ya siapa dulu? Ya, sebutkan ya. Oke. Ya kamu. Puntir itu torsinya, Pak. Hah? Penimbul gaya apa? Torsinya bukan, Pak. Gaya torsi. Lebih tepatnya apa? Ya memang torsi, kaitannya dengan torsi ya. Lebih tepatnya itu loh. Gaya apa itu? Enggak nemukan ya. Kalau iya silakan tadi ya. Berikutnya. Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Saya Muhammad Ibrahim Nugroho. Ingin gaya sentripetal ya, Pak. Gaya sentripetal. Oke. Ada lagi yang punya jawaban yang lain. Di sini nggak disebutkan ya di slide ini ya gaya apa itu. Jadi gini loh. Tadi sebetulnya yang pertama tadi jawaban pertama tadi hampir benar ya. Jadi tadi menyebutnya dengan nama apa tadi gaya puntir ya. Jadi lebih tepatnya gini loh. Kalau sebuah katakanlah ini ya. Katakanlah sebuah papan ya. Papan kayu lah. Papan kayu kalian lengkungkan ya. Papan kayu yang lurus gitu ya. Katakanlah triplek gitu ya. Papan triplek yang lurus kalian lengkungkan ya, kemudian kalian lepaskan, kira-kira bagaimana dengan triplek tersebut? Tadi tripleknya tadi lurus datar gitu ya. Lalu kalian lengkungkan gitu ya. Melengkung gitu ya. Terus kemudian kalian lepaskan. Dia akan tetap melengkung atau bagaimana, atau berubah lagi atau kembali lagi ke bentuk awal. Saya iya. Mungkin ke bentuk awalnya tapi ya, agak melengkung gitu. Agak melengkung ya. Jadi itu sebenarnya mirip kayak ini loh. Mirip kayak pegas ya. Pegas itu kalau kalian tarik ya. Ya terus kalian lepas. Pegas bagaimana? Pegas kalian ditarik kecil aja lah, nggak sampai molor besar ya. Kalian tarik kecil terus kalian lepas. Dia bagaimana? Dia akan bagaimana? Kan dia akan kembali ke bentuk awal ya. Ya. Begitu pula kalau pegasnya kita tekan ya, nanti dia akan menjadi apa istilahnya tertekan itu ya. Lalu saya lepaskan, dia akan mesti apa? Kembali ke bentuk awal. Jadi baik ketika ditarik atau ditekan itu dia akan kembali ke bentuk awal itu. Nanti kita sebut dengan nama gaya pegas kan itu ya. Gaya pegas itu apa sih? Gaya yang berusaha untuk mengembalikan pegas ke bentuk semula. Tadi itu sih inti dari gaya pegas kan itu ya. Gitu kan. Jadi gaya pegas itu adalah gaya yang timbul pada pegas untuk mengembalikan pegas ke bentuk semula. Nah itu sebetulnya berlaku juga tidak hanya pada pegas, tapi berlaku juga
pada benda-benda yang kita sebut dengan nama benda elastis. Jadi benda elastis artinya benda yang kalau kita kasih gaya ya, kalau kita ganggu ya. Jadi benda elastis itu kalau kita kasih gangguan ya berupa gaya ya. Kemudian kalau gaya itu kita hilangkan ya, dia akan kembali ke bentuk awal. Contoh misalnya apa? Kayak triplek gitu ya. Triplek kalian lengkungkan, kan dia melengkung, tapi setelah kalian lepaskan nanti dia akan kembali ke bentuk awalnya gitu kan. Ya, atau penggaris lah, misalkan penggaris dari plastik gitu ya. Kalian tekuk gitu kan ya. Kan dia nekuk, tapi setelah kalian lepaskan dia nanti akan kembali ke bentuk awal. Itu disebut dengan nama benda elastis. Jadi mirip pegas lah. Jadi nanti jawabannya itu gaya elastis ya. Ya saya sebut aja deh. Jadi kalau dipegas kan disebut gaya pegas. Kalau secara umum ya, secara umum pada benda-benda yang elastis kita sebut dengan nama gaya elastis. Gaya elastis itu artinya apa sih? Gaya yang mengembalikan benda ke bentuk awal ya, bentuk semula. Jadi itu ya jawabannya itu ya. Jadi ketika sebuah benda kita puntir ya, apa yang kita puntir? Misalkan katakanlah kalian punya batang ya, batang plastik ya. Batang plastik kalian puntir atau batang apa ya, mungkin yang elastis ya. Ya mungkin plastik lah yang paling elastis ya. Kalian puntir ya. Kalian puntir lalu puntirannya kalian lepas, dia akan kembali ke kondisi semula, kondisi ketika dia tidak terpuntir ya. Ya, jadi itu. Jadi gaya puntir itu sebenarnya sudah benar, cuma kalau lebih pasnya ini saya gaya puntirnya ini saya beri nama dengan nama gaya elastis ya. Jadi gaya elastis. Jadi gaya elastis itu adalah gaya pada benda yang berusaha untuk mengembalikan benda ke bentuk semula ini ya. Jadi kalau kalian amati di sini kan ada ini kan, ada batang ini ya. Ada batang terus ada ini, ada apa ini namanya ini? Katakanlah ini cakram ya. Piringan ya. Jadi ada cakram terus ada piringan. Kalau dia cakramnya saya putar gini kan ya. Nanti kan batangnya terpuntir ya. Ini loh, batang kan terpuntir kan. Kalau tadinya saya putar ini loh cakramnya ini loh. Saya putar ke sini kan batangnya terpuntir. Nah, kalau saya lepas nanti kan apa batang kembali ke bentuk awal ya, yang tadinya terpuntir, maka nanti cakramnya kan nanti berayun kembali ke semula ya. Lah ketika sampai di sini apakah dia berhenti? Tidak. Dia akan lanjut ya. Kenapa? Karena ketika di sini dia punya energi punya energi kinetik yang berasal dari energi potensial dari puntiran tadi ya. Dari puntiran batang ya. Jadi gitu ya. Jadi gampangnya gini loh. Gampangnya gini, kalau tadi kan pegas ya. Kalau pegas itu kan geraknya itu kan gerak translasi ya. Jadi geraknya translasi. Jadi apa kanan kiri gitu ya. Pegas tadi kan kanan kiri itu kan. Dan gayanya kan gaya pegas. Nah, kalau sekarang ini kalau bantul puntiran ini lebih tepatnya itu geraknya itu adalah gerak rotasi ya. Jadi gerak rotasinya itu putar kanan kiri gitu ya. Jadi gerak rotasi bolak-balik ya, bukan gerak rotasi putaran penuh gitu bukan, tapi jadi gerak rotasinya itu ini kayak gini ya. Jadi misalkan di sini ini setimbangnya ya. Nanti dia akan muter ke kanan, nanti balik lagi ke setimbang, nanti muter lagi ke kiri gitu ya. Jadi muternya itu bolak-balik kanan kiri. Jadi muter ya tapi ya. Jadi yang muter itu ini. Yang muter itu piringan ya. Ya. Piringan ini muter karena adanya batang yang terpuntir ya. Karena adanya gaya puntiran dari batang. Jadi gaya puntiran dari batang ini berperan sebagai apa itu? Sebagai gaya ininya. Gaya pemulihnya ya. Jadi gaya puntiran, gaya elastis gitu ya. Ya. Atau menyebut gaya puntir juga boleh ya. Cuma kayak lebih tepatnya itu gaya elastis, gaya elastis dari puntiran. Nah ini sekarang kita lihat aja ya. Di persamaan ini, torsi sama dengan minus K theta. Ini kan sama kayak pegas. Kalau pegas itu kan F sama dengan minus KX tadi ya.
Nah, karena sekarang itu kan translasi. Kalau rotasi kan F menjadi torsi gitu ya. Lalu X menjadi theta kan itu ya. Dalam K menjadi K ini. Ya, ini K ini konstanta puntiran ya. Kalau tadi kan K konstanta pegas. Ya. Gitu. Nah, kemudian kalau dipegas kan pakai F sama dengan M kali A. Nah, ini pakai ini torsi sama dengan I alfa karena gerak rotasi ya. Lalu torsinya saya ganti dengan minus K theta ya, I alfa. Alfa kan nanti kita nyatakan sebagai sudut ya, turunan kedua dari sudut gitu ya. Nah, gitu sehingga nanti akan kita dapatkan dengan membagi nanti kita dapatkan nanti ini ya. Apa omeganya nanti ya. Omeganya nanti jadi ini. K per I nah ini ya. Nanti omega sama dengan K per I. I-nya itu ini. Momen inersia ya. Ini momen inersia. Momen inersianya siapa? Momen inersianya dari piringan ya. Ini adalah punyanya piringan, momen inersianya piringan. Sementara K ini adalah konstanta ini. Konstanta puntiran dari batang ya. Jadi K ini punyanya batang, konstanta puntiran batang. Sementara I ini adalah punyanya piringan ini ya, lingkaran ini. Ya, jadi momen inersia piringan. Nah, itu ya. Itu tentang bandul puntiran. Atau lebih tepatnya bandul rotasi ya. Jadi bandul puntiran itu bandul rotasi. Jadi rotasinya yang berayun. Kemudian berikutnya apa ini 11? Penentuan sudut fase. Jadi ini pegas ya. Jadi kembali ke pegas tadi ya. Jadi nanti biasanya yang sering dibahas itu kebanyakan pegas ya. Kalau bandul puntiran itu jarang ya. Biasanya yang paling sering dibahas atau kalau di ujian itu yang sering ditanyakan itu ya selain pegas itu adalah bandul fisis ya. Biasanya gitu. Kalau bandul matematis jarang. Jadi 2 itu biasanya ya. Yang sering ditanyakan di ujian selain kan tadi kan ada 4 tadi ya. 1 sistem pegas, ya 2 bandul sederhana, 3 bandul fisis, terus yang keempat tadi bandul puntiran ya. Yang paling sering ditanyakan ya, atau itu adalah yang ini ya, pegas sama ini bandul fisis ya. Kalau yang bandul matematis sama bandul puntiran itu enggak pernah ya. Boleh dikatakan enggak pernah ditanyakan. Jadi misalnya ini pegas ya, yang paling sering ini ya. Jadi apa ini soalnya? Maka sudut fase dapat diestimasi melalui ini. Jadi sudut fase itu kan nanti kaitannya dengan V tadi ya. Ya, kaitannya dengan V ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya. Jadi gini, ini gampangnya gini loh. Ini kan ada 2 kondisi ya. Kondisi awal ya. Kondisi awal maksudnya ini ya. Jadi kalau ini kondisi awalnya itu dia berada pada simpangan terjauh gitu ya. Ini perhatikan ini ya. T sama dengan 0 berarti kan kondisi awal. X sama dengan A berarti kan simpangan terjauh ya. V sama dengan 0 mulai dari diam ya. Oke. Ini yang pertama. Kalau yang kedua itu ini. Jadi kalau yang kedua ini mulai dari tengah ya, mulai dari titik setimbang ya. Bedanya cuma itu aja. Ya, jadi X-nya 0 berarti kan dari tengah ya, T sama dengan 0. Tentunya dari tengah dia punya kecepatan ya. Jadi ada apa? Ada 2 kondisi awal. Ini kondisi awalnya berada di simpangan terjauh. Ini kondisi awalnya berada di tengah ya, di titik setimbang. Terus bedanya apa? Kalau kondisi awalnya berada di titik terjauh, berada simpangan terjauh ya, maka nanti persamaan simpangannya ini X sama dengan A cos omega T gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kondisi awalnya seperti ini ya, maka nanti kan kita dapatkan apa nanti? V-nya kalau kita masukkan ke sini kan nanti jadinya nanti kita dapatkan ini ya. Ini kan X sama dengan ini nanti kan. Maka nanti kita dapatkan apa? V-nya ini minus pi per 2. Nah, nanti ini kan.
Atau dengan kata lain, kalau gampangnya itu gini loh. Kalau kondisi awalnya seperti ini, itu nanti simpangan yang dipilih itu menggunakan kosinus gitu loh, gampangnya gini kan. Kalau kondisi seperti ini, maka simpangan yang kita pilih itu sebaiknya adalah sinus. Ya, jadi sebenarnya mau ngomong itu ya ini ya. Jadi kalau kosinus, kan kalian tahu ya, cos itu mulainya dari apa? Fungsi cos. Fungsi cos itu mulainya dari apa? Dari tengah atau dari, kalau kalian gambar fungsi kosinus itu loh, itu pada saat 0 tuh X seberapa fungsinya itu, nilai fungsinya? Kan 1 ya. Kan fungsi cos kan mulai dari 1 kan ya. Mulai dari 1 terus kemudian ke 0 gitu ya. Terus kemudian min 1 kan itu. Kan beda dengan sinus. Kalau sinus kan mulai dari 0 gitu ya. Ya, bedanya itu loh. Jadi fungsi, kenapa kok ini pakai cos? Karena fungsi cos kan mulai dari 1. 1 itu kan dari puncak ya. Dari amplitudo. Nah, kalau ini kenapa kok saya pilih sin? Soalnya mulai dari 0 kan. Jadi kalau seperti ini kita gunakan kosinus, kalau seperti ini kita gunakan sinus gitu loh. Maksudnya itu gitu loh. Kira-kira gambarannya gitu. Terus apa lagi ini? Ya, atau pakai ini juga bisa, pakai cos tapi ada muncul ini pi per 2 ya. Kemudian apa ini? Kecepatan dan percepatan osilasi ya, kembali ke tadi ya. Jadi katakanlah misalkan kita pilih yang cos. Biasanya orang lebih banyak memilih cos. Kenapa? Karena dalam kenyataannya itu kan ayunan kan selalu dimulai dari simpangan terjauh ya. Misalkan kalian main ayunan. Ya, kan biasanya ayunannya digoyang dulu, bukan digoyang dulu, ditarik dulu ya. Ayunannya kita tarik dulu, lalu kita lepas, biasanya kan gitu ya. Kan jarang memulai ayunan dengan cara punya kecepatan pada pada kondisi setimbang banyak. Makanya lebih banyak dipakai kosinus daripada sinus. Jadi misalkan untuk kasus kosinus ya. Ya. Jadi kalau dia kita turunkan seperti tadi ya. Cos nanti kan menjadi ini kan, menjadi sinus, minus ya. Minus sinus. Kalau hitungan lagi kan nanti kembali lagi cos, tapi nanti tambah lagi omega kuadrat gitu. Nah, kalau kita lihat ininya ya, gambarnya ya. Katakanlah misalkan gambarnya kayak gini gitu ya. Ya, kan turunan dari ini kan nanti seperti ini ya. Nah, kalau diturunkan lagi dan jadi ini. Nah, yang menarik itu kalau kita perhatikan antara ini loh, antara simpangan dan percepatan. Coba kalian amati ya. Apa perbedaan antara simpangan dan percepatan? Coba kalian lihat. Ketika simpangannya itu berada di puncak, ya percepatannya di lembah gitu ya. Sebaliknya juga gitu. Ketika simpangannya ada di lembah, percepatannya ada di puncak. Jadi berkebalikan ya. Jadi dengan kata lain saling berkebalikan ya. Antara X sama ini percepatan. Tapi jadi dengan kata lain, kalau saya katakan sebagai perbedaan fase ya, kalau antara X sama ini 180 derajat ya. Jadi berlawanan arah. Jadi antara X sama A itu 180 derajat. Tapi kalau dengan dengan kecepatan 90 kan separuhnya ya. Jadi ini ke sini ini geser 90, ini geser 90 lagi, sehingga kalau di total 180 derajat. Nah itu, kira-kira seperti itu ya, gambarannya itu ya. Nah, kemudian berikutnya masalah energi. Jadi benda bergetar pasti mengandung energi kan, bunyi kan ya. Bunyi atau getaran itu kan pasti mengandung energi. Energinya apa? Ya, energi gabungan antara energi kinetik sama energi potensial gitu ya. Ya, jadi energi kinetik sama energi potensial. Kalau energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial bagaimana? Ya tergantung getarannya berupa apa. Kalau getarannya berupa pegas ya setengah KI kuadrat. Kalau getarannya berupa bandul, kayak tadi bandul fisis, bandul matematis ya pakai gravitasi, berarti M kali G kali H gitu ya. Kalau bandul yang satunya lagi, bandul puntiran ya pakai energi potensial elastis ya. Ya sama kayak pegas sih, setengah KI kuadrat. Cuma kita ganti untuk rotasi ya. Setengah K-nya K ya.
X-nya kita ganti dengan theta ya. Gitu. Nah, kita bahas yang ini aja deh, yang pegas saja ya. Jadi misalkan kita pilih X-nya itu A kosinus kan. Kalau turunannya kan ini kan, turunan kosinus kan jadi min sin ya. Terus turunan keduanya kan ini ya, percepatan ini ya. Nah, kalau energi kinetik setengah mv kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Berarti kan setengah mv-nya kan apa? V-nya kan ini ya. Nah, ini kan. Ini kita kuadratkan ya. Jadi nanti apa ini? A kuadrat kan min kuadrat jadi plus ya. A kuadrat omega kuadrat sin kuadrat. Nah, nanti jadi ini. Setengah M omega kuadrat A kuadrat ini. Sementara potensialnya kan setengah KI kuadrat ya. Setengah K ini, X kuadrat kan ini. Berarti kan A kuadrat cos kuadrat ini ya. Nah, ini kan. Nah, terus K itu apa? Lah, K tadi sama dengan apa tadi? K bisa saya tulis dengan ini. Coba kita lihat lagi ya. Di bekas tadi ya. Nanti K itu bisa saya tulis jadi gini nanti. Nah, ini loh. Kan kita tahu ini ya. Omega kuadrat K per M. Nah, ini loh di sini ya. Omega kuadrat K per M. Maka K kan bisa saya tulis dengan ini. M kali omega kuadrat ya. Ini loh. Kalau gitu berarti apa? K sama dengan M omega kuadrat. Jadi nanti K bisa saya ganti dengan apa ini? M omega kuadrat ini loh ya. Jadi K ini saya ganti dengan ini. M omega kuadrat. S-nya kan ini dikuadratkan ya. Jadi kalau kalian lihat energi kinetiknya apa? 0,5 M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat. Energi potensialnya apa? 0,5 M omega kuadrat. Jadi bedanya hanya masalah apa? Hanya masalah ininya ya. Kalau kinetik pakai sin kuadrat, kalau potensial pakai cos kuadrat gitu ya. Kalau saya jumlahkan nanti kan jadi energi mekanik ya. Jadi energi total atau energi osilasi yang merupakan energi mekanik, yaitu apa? EK ditambah EP nanti sama dengan ini 0,5 M omega kuadrat A kuadrat. Kenapa? Karena kita tahu apa? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan 1 ya. Atau kalau ini kan sama dengan K, nanti ya sama dengan ini. 0,5 KA kuadrat ya. Atau setengah KA kuadrat, hanya amplitudo ya. Itu adalah energi osilasi. Energi total osilasi gitu ya. Oke. Udah ya, ini teorinya udah ya. Terus berikutnya apa nih? Oh, soal-soal ya. Ya, jadi teorinya sih cuma ini ya, cuma 15 halaman. Mungkin ada pertanyaan ya. Sekarang jam berapa? 14.15. Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya. Saya Siti Muhammadul Istiqomah, NPP 04 20100 dari kimia. Pak, yang tadi yang masalah itu kecepatan osilasi kalau enggak salah. Iya, itu saya enggak terlalu paham, yang belum paham yang grafik-grafiknya itu sama yang tabel hubungan sama yang grafik-grafik ya. Grafik-grafik yang ini ya. Iya. Oh, iya, grafik iya, ini. Pak, iya, iya. Gini loh, memang benar, nggak salah kalau ada dari kalian yang tidak mengerti, soalnya di sini ada tambahan V ini loh. Menurut saya V ini pengganggu ini ya. Jadi kalau menurut saya anggap aja V-nya 0 aja ya. Kita buangin aja deh. Jadi nggak pakai V ya. Jadi gini nanti A cos omega T, V-nya dibuang aja ya. Sehingga kan kalian tahu kalau cos itu grafiknya kan apa? Mulai dari puncak ya. Ini kan gara-gara ada V itu loh. Jadi nanti grafiknya mulai dari sini nanti. Kan grafik cos kan gini ya, dari sini loh. Dari puncak sini terus turun gini loh. Nah, ini kan grafik cos ini ya. Nah, sini. Ini kan satu putaran ya. Nanti balik lagi ini naik terus. Nah, 2 putaran kan ini ya. Jadi biar nggak bingung, sini aja V-nya saya buang aja ya. Soalnya yang membuat dia nggak gini kan ada V ini loh, faktor V, sehingga nanti mulainya nggak persis di apa? Nggak persis di puncak, tapi agak ini. Agak lebih awal dulu ya. Jadi gini aja, biar kalian nggak bingung, V-nya saya buang dulu. Atau saya anggap aja V-nya 0 ya. Sehingga nanti kan A cos omega T, berarti kan fungsi cos. Berarti grafiknya mulai dari atas ini. Seret. Kalau sini kan paham ya? Tahu kan? Grafik fungsi cos ya? Iya, Pak. Oke, paham. Nah, sekarang kalian kan udah tahu. Kalau turunannya cos itu apa? Coba, turunannya dari kosinus. Turunan cos itu apa? Sinus apa min sinus? Min sinus. Min sin. Kan min sin toh? Iya. Ya. Iya. Kalau sin kan dari 0 kan ya? Dari 0 terus
naik kan itu ya. Kalau sin ya. Sin kan dari 0 terus naik gini kan bentuk sin itu ya. Gini kan ya. Naik ke puncak ya. Iya, Pak. Ke puncak lalu turun lagi 0 lagi gitu ya. Lah berhubung ini bukan sin tapi minus sin, maka dari 0 dia nggak naik tapi turun. Kenapa kok turun? Soalnya main sin gitu loh. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi ini kan Iya, cos. Pak. Iya, Pak. Cos turunannya kan main sin. Nah, maka grafik sin tapi saya balik ya. Jadi yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Ini kan harusnya kan kalau sin kan ke atas dulu ya. Habis itu kan puncak terus ke bawah. Karena ini main sin jadi ke bawah dulu. Bawah dulu terus naik ya. Nah, gitu. Pokoknya ini sin dibalik lah. Jadi yang apa tadi intinya? Yang puncak jadi lembah, yang lembah jadi puncak karena main sin gitu ya. Gitu kan? Terus kemudian diturunkan lagi. Ya. Jadi kalau main sin diturunkan jadi apa? Kalau sin diturunkan jadi apa? Turunannya sin apa? Cos. Cos gitu ya. Turunannya main sin. Turunannya sin kan cos. Kalau turunannya negatif sin atau main sin, main cos juga kan. Jadi tadi jadi main cos. Ini kan main cos. Kalau cosnya kan ini tadi ya. Kalau cos kan dari puncak ya, dari puncak terus turun ya. Terus sampai puncak lagi kan satu periode ya. Karena ini main cos jadi mulainya nggak dari puncak tapi dari lembah ini ya. Dari lembah. Karena ini main cos gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, nanti gini gitu ya. Ya, jadi saya ulangi ya. Kalau misalkan X-nya itu kosinus, maka grafiknya ya grafik kosinus gitu ya. Mulai dari puncak terus ini. Kosinus saya turunkan kan jadi main sin, jadi gini. Jadi mulai dari tengah, tapi turun karena main sin itu ya. Lalu satukan lagi, main sin jadi main cos kan itu ya. Nah, nanti jadi mulainya dari lembah ini ya. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Iya, Pak. Oke ya, paham ya? Yang di tabel ini maksudnya apa ya, Pak? Yang simpangan plus kecepatannya plus atau minus? Ini namanya nih sudut awal ya. Jadi sudut awal tuh maksudnya itu startnya ya. Jadi kalau mulai dari puncak berarti kan startnya kan dari sudut 0. Dari sudut 0. Jadi kalau misalkan ini saya isi berapa ya? Misalkan 30 derajat ya. Katakanlah misalkan harusnya pakai radian ya, tapi tidak apa-apa. Sementara saya ambilnya pakai derajat ya. Katakanlah 30 derajat berapa radian? 30 derajat itu ya. 30 derajat itu berapa radian? Ada yang tahu? Kalau 90 derajat kan setengah pi ya. Setengah pi radian. Kalau 30 derajat itu berarti berapa? Sepertiga ya. Sepertiga, seperenam ya. Iya, Pak, seperenam pi. Seperenam pi lah katakanlah. Misalkan ini saya isi 30 derajat seperenam pi. Berarti ketika mula-mula dia posisinya tidak di 0 tapi di berapa itu? Di 30 derajat atau seperenam pi. Jadi kalau ini kan kalau kosinus kan mulainya dari puncak ya. Nah, kalau ini mulainya dari berapa? Dari 30 derajat ya. Mulainya nggak dari puncak tapi dari sini nanti. Nah, ini kan. Ini kan 30 derajat dari sini ya. Jadi startnya getaran itu mulai dari sini. Kalau dari sini kan mulai dari 0, dari ini loh. Dari V0 ya. Kalau misalkan V-nya saya isi 30 derajat berarti mulai dari sini mulai getarannya. Kalau ini berarti kan mulainya dari negatif ini, dari negatif V ini. Katakanlah misalkan anggap aja ini minus 30 ya. Jadi kalau seperti di grafik ini loh. Ini berarti getarannya dimulai dari minus V 30 derajat. Sepertinya lah, tak saya anggap aja deh. Atau mungkin nggak 30 derajat. Iya mungkin lah. Mungkin ya 30 derajat ya. Sini minus 30 derajat, sini 0, sini 30 gitu loh. Jadi ini ayunannya semuanya mulai dari minus 30 derajat. Startnya aja loh. Kan startnya dari sini loh. Ngerti maksud saya? Jadi V ini lebih tepatnya apa? Sudut awal mulainya getaran. Kalau yang gampang difahami kan kalau mulainya dari 0 derajat ya. Jadi murni cos gitu loh. Tapi kalau mulainya nggak dari 0 derajat maka nanti agak geser ya. Misalkan kalau mulainya dari positif nanti startnya dari sini. Kalau positif V ya, positif berapa derajat. Tapi kalau negatif berarti kan negatif ya. Enggak, ini negatif. Jadi mulai sebelum 0 berarti kan ke sini ya. Ini kan. Jadi kalau seperti di gambar ini berarti apa ini V-nya ini pasti negatif ini. Penilaian negatif ya. Gitu maksud saya ya. Iya, Pak, mengerti. Ini masalah startnya loh. Start mulainya getaran nih loh, mulai ayunan itu. Jadi nggak tepat di 0 ya. Oke ya gitu ya.
Oke, Iya, ya. Oke, bisa Pak. dimengerti Terima ya. kasih, Pak. Ya, oke. Sekarang ada lagi yang mungkin tidak bisa dimengerti dari penjelasan saya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke soal-soal ya. Ini soalnya banyak ini ya. Dari halaman 16 sampai halaman berapa ini. Wah, kayaknya nggak bisa saya bahas semua ya, waktunya nggak cukup ya. Sementara sekarang jam berapa? 14.21 ya. Sekitar 15 menit lagi ya. Oke, enggak apa-apa lah. Mungkin saya bahas berapa aja ya. Nanti kalau di pembahasan atau kalau kalian misalkan ada yang perlu ada yang request mau minta dibahas yang ini ya nanti bisa ini aja, bisa minta lewat WA group ya. Enggak apa-apa, bisa. Oke, saya mulai ini aja ya. Bentar. Mana tadi ya? Oh, mana tadi? Ya, mungkin saya bahas beberapa nomor aja ya. Oke, ini ya. Karena telah ini ya. Ini, misalkan inilah sebagai pengantarnya ya. Sebuah partikel memiliki simpangan X sama dengan 0,3 cos 2T pi per 6. Nah, ini loh, seperti ini loh. Ini kan mulainya dari berapa? Dari pi per 6. Pi per 6 itu berarti berapa derajat? Mulai dari 30 derajat ya. Ya, jadi kalau di gambar grafiknya tidak mulai dari puncak, tapi agak turun ya. Jadi kalau mulai dari kan di puncak ya, puncaknya kosinus kan. Ini kan nggak mulai dari puncak, tapi agak mulai dari sini. Karena positif ini kan ya. Jadi setelah 0 gitu ya, setelah 0 derajat. Pi per 6, 30 derajat gitu ya. Dengan X, X-nya pakai satuan meter, T pakai satuan detik ya. Pertanyaannya, berapa frekuensi, periode, amplitudo, frekuensi sudut, fase awal? Nah ini, frekuensi. Tahu dari mana frekuensi? Ini loh, dua itu bukan frekuensi ya sebenarnya. Dua itu apa? Frekuensi sudut. Nah itu yang harus kalian pahami ya. Omega kan, dua itu kan omega. Ya, jadi omeganya 2 di sini kan. Omega itu adalah frekuensi sudut. Kalau frekuensi, ya omega kita bagi 2pi. Jadi kalau ditanyakan berapa frekuensinya ya, 2 dibagi 2pi gitu ya. Itu. Periode, tinggal kita balik. Kalau tadi frekuensi kan 2 dibagi 2pi ya. Kalau periode dibalik aja. Berarti 2pi dibagi 2 ya. Ya, 2pi dibagi 2 berarti kan pi ya. Jadi periodenya pi detik. Ya. Amplitudo, nah dari sini. Amplitudo ini kan 0,3. Ini amplitudo. A ini ya. Satuannya apa? Meter. Ini kan meter ya. Jadi amplitudo 0,3 meter. Kemudian apa? Frekuensi sudut. Nah tadi sudah saya sebutkan ya. Frekuensi sudut adalah 2. 2 ini adalah frekuensi sudut. Kemudian ya, fase awal. Fase awal tuh ini ya, pi per 6 ini. Ya. Ya, lebih tepatnya ini sudut fase awal ya. Pi per 6 ini sudut fase awal. Bukan fase awal ya. Sudut, atau tambahi sudut ya. Soalnya kan cos, berarti kan sudut ya. Jadi sudut fase awal tuh ini, pi per 6 ini ya. Jadi nggak mulai dari 0 ya. Kemudian ini, di manakah partikel pada T sama di mana berarti tanya posisi, berarti simpangan ya. Ditanya posisi simpangan. Pada saat T sama ya tinggal kita masukkan T-nya. Jadi X sama dengan 0,3 cos 2 kali 1 kan itu ya. 2 kali 1 plus pi dibagi 6 gitu. Jadi nanti ngitungnya ya berapa? 2 kali 1 kan 2 ya. 2 plus pi per 6. Pi per 6 berarti berapa? 3,14 dibagi 6 ya. Tapi jangan lupa loh ya, kalau kalian ngitung ini settingannya dalam radian loh ya. Jadi kalkulatornya harus kalian set dulu ke radian, soalnya ini sudutnya pakai radian tadi ya. Pakai radian ini ya tadi ya. Oke ya gitu ya. Jadi nanti tinggal 2 kali 1 terus ditambah pi-nya kan 3,14 ya. 3,14 dibagi 6 ya. Terus tekan cos ya. Atau kalau pakai kalkulator yang terbaru kan ini ya. Cos dalam kurung ini ya 2 kali T plus ini pi atau 13 bagi 6. Tapi jangan lupa settingannya dalam radian ya. Nanti berapa. Terus yang kedua
tentukan kecepatan dan percepatan setiap saat ya, setiap saat. Jadi kalau ini kan simpangan. Kalau tanya kecepatan ya kalian turunkan aja. Turunan dari ini. Tadi berapa turunannya dari cos ya tadi? Minus tadi ya. Jadi V berarti ini nanti ini. Minus 0,3 kali ini kan, kali 2 ini ya. Minus 0,3 kali 2, terus ini jadi sin ya. Sin 2T plus pi per 6. Itu kalau kecepatan. Kalau kecepatan turunkan lagi ya. Jadi nanti berapa ini? Minus 0,3 kali ini kan, kali omega kuadrat 2 kuadrat ya nanti sin omega sin 2T plus pi per 6 itu simpangan ya. Maaf kok simpangan, percepatan ya. Jadi gitu. Kemudian pertanyaan D. Tentukan posisi dan kecepatan awal partikel. Awal berarti T-nya 0 ya. Ya. Jadi kalau posisi awal ya tinggal kita masukkan ke sini aja. Awal berarti kan T-nya 0 ya. Berarti X sama dengan 0,3 cos ini 0 kan. Cos pi per 6 ya. Cos pi per 6 berarti kan cos kalau diubah ke derajat pi kan 180 ya. 180 dibagi 6 kan 30. Berarti 0,3 cos 30 ya. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Jadi 0,3 kali setengah akar 3 itu. Berapa gitu ya. Kalau kecepatan awal ya tadi dari turunan tadi kan. Tadi turunannya apa tadi? V sama dengan apa tadi? Minus ya. Minus 0,3 kali 2 sin 2T plus pi per 6 ya. Masukkan T-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti ini. Jadi kecepatan awalnya ya ini. V0 ya sama dengan ini. Minus 0,3 kali 2 kali sin 30 ya. Sin 30 berapa? Setengah gitu ya. Nah itu. Ini yang seperti itu ya. Terus coba yang lainnya aja ya. Waktunya nggak cukup. Coba tadi sampai 25 ya. Coba sih yang ini ya. Oke, yang kalau nomor 20 ini apa ini? Bola kecil ya. Coba saya pilih secara acak aja ya. Secara acak. Ini apa nih? Bola kecil dengan massa M ini ya, massa M ini ya. Ini bola kecil ya. Diletakkan di ujung kayu dengan massa M besar. Kok ada 2 M besar nih? Maksudnya apa ini? Kok ada 2? Bola kecil massa M besar letakkan di ujung kayu dengan massa M dan panjang L. Oh, ini massanya M ya, sama-sama M ya. Jadi kayunya ya. Ini kayunya M, L ini. Yang ujung lainnya dikaitkan pada langit-langit. Oh ya. Jika sistem tersebut diayunkan dengan sudut yang kecil, tentukan momen. Sebentar. Ini ada yang tahu. Ini soal tentang apa ini? Nomor 20 ini. Soal tentang apa ini? Yang saya bahas barusan tadi loh ya. Karena ada 4 tadi ya. Tadi kan ada 4 sistem tadi ya. Yang pertama tadi apa? Pegas tadi ya. Yang kedua itu bandul matematis. Yang kedua bandul fisis. Iya benar, bandul fisis. Kan kayu kan mesti ada ininya kan. Kan ada ininya, ada apa? Ada panjangnya ya, kan ada dimensinya itu ya. Kalau ini kan, kalau bola kecil kan kalau bola kecil kan partikel ya, tapi ininya kan tidak bisa ini. Nah, jadi benar, ini adalah soal tentang bandul fisis ini. Nah, ini ya, soal tentang bandul fisis. Terus apa yang ditanyakan? Jika diajukan dengan itu kecil, momen inersia sistem. Nah ini, momen inersianya. Bagaimana ngitung momen inersianya? Berarti momen inersia dari kayu ini ya, warna biru kan kayu ya. Kayu diputar di mana nih? Kayu diputar di ujung ini ya. Oh ya, kayu diputar di ujung. Terus sama momen inersia dari ininya, dari bola kecilnya ini gitu ya. Jadi nanti gini, kalau tanya momen inersia, kalian tahu kalau kayu diputar di batang ya. Batang diputar di ujung itu momen inersianya bagaimana? Bagaimana ya? Di ujung maksudnya di ujung di ujung mana ya? di ujung gini loh, bentar. Bentar ya, kayaknya saya harus membuka lagi yang ini ya, bentar. Jadi diputar di ini loh. Diputar di ujungnya sini. Ini loh perhatikan ya.
ini kan batang ya. Katakanlah batang kayu ya. Batang kayu kalau saya putar di sini, berarti kan saya putar di tengah ya. Jadi porosnya di tengah kan. Ini sebagai poros, jadi muternya jadi porosnya saya taruh di tengah ya. Kalau batang kayu ini saya putar di tengah ya, di tengah-tengah gini ya. Itu momen inersianya itu 1/12 ml kuadrat. Jadi kalau kayu, jadi ada batang panjang ya, terus saya putar di tengah-tengahnya. Porosnya ada di tengah ya, poros putarannya di tengahnya persis. Di tengahnya batang ya, jadi karena ini batang gini ya, saya putar di tengah sini. Ini sebagai porosnya ini ya. Maka nanti momen inersia dari batangnya ini adalah apa ini? 1/12 ml kuadrat. 1/12 masanya dikalikan ini panjang batangnya. Jadi 1/12 masa apa ini? Masa batangnya dikalikan panjang batangnya. Tapi kalau saya putar di ujung seperti ini kan saya putar di ujung ini. Porosnya kan ini. Ini kan porosnya ini. Jadi kan porosnya kan di ujung, bukan di tengah sini kan ya. Nah, kalau batang saya putar di ujung ini, maka nanti momen inersianya lain lagi. Jadi kalau diputar di ujung itu 1/3 ml kuadrat. Nah, itu ya. Jadi sepertiganya. Kalau diputar di ujung ya. Kalau diputar di tengah 1/12-nya. Gitu ya. Kemudian gitu ya. Jadi karena diputar di ujung maka nanti momen inersia dari batang kayu ini adalah 1/12, masa batang kayu kan M ya. Panjangnya kan L. Jadi nanti gini. 1/3 ml kuadrat soalnya diputar di ujung. Sementara ini kita lihat sekarang. Ini kan bola ya. Bola masanya M, diputar pada jarak berapa? Dari poros. Kan L juga ya. Maka nanti momen inersianya kan mr kuadrat itu kan rumusnya ya. Masih ingat momen inersia dari partikel itu adalah masa partikel dikalikan jarak partikel itu dari poros. Porosnya kan di sini nanti. Jadi ini anggap aja partikel ya, bolanya kita anggap partikel. Jadi masa partikelnya atau bola itu M, jaraknya dari poros kan L. Jadi nanti momen inersianya bola atau partikel kan M L kuadrat. Ya, itu bola. Tadi batang tadi berapa? Diputar di ujung tadi berapa? Sepertiga ya. Sepertiga. Jadi kalau saya gabungkan momen inersia sistem ya, berarti ya ini 1/3 ml kuadrat itu dari batang ya, ditambah dari bola ml kuadrat karena partikel kan ya. Jadi berapa? 1/3 ml kuadrat ditambah ml kuadrat berapa? Kalau digabung ya. 1/3 ml kuadrat itu momen inersia dari batang diputar di ujung, sementara bola itu apa? ml kuadrat. Jadi berapa? 1/3 ml kuadrat ditambah ml kuadrat berarti berapa? 4/3 ya. Itu. Jadi momen inersia sistem adalah 4/3 ml kuadrat. Gitu ya, oke ya, paham ya. Kemudian berikutnya pertanyaan yang B itu apa? Periode sistem. Wah ini, kalau periode sistem kita harus tahu rumusnya Bandul fisis ya. Coba kita lihat dulu tadi Bandul fisis rumusnya apa tadi? Bandul fisis mana tadi? Biasanya soal-soal ujian itu kayak gini nih. Soal-soal di tanya gini. Bandul fisis kebanyakan ya. Tanya ini. Kita cari bandul fisis ya. Oh, ini bandul, ya bandul fisis. Ini loh. Rumusnya kan ini ya. Omega kuadrat apa? MGD dibagi I jadi ya. Jadi sebelumnya kita cari dulu ini dulu. Omeganya dulu ya. Jadi omega kita cari dulu, nanti kan ini omega kan sama dengan akar ya, akar MGD per I. Tadi I-nya kan kita udah tahu tadi ya. Tadi I-nya udah kita hitung berapa tadi? 4/3 tadi ya, 4/3 ml kuadrat. Ya. Terus berikutnya adalah M. Gitu kan. M ini apa? Masa total ya. Tadi kan ada dua benda tadi ya. Masa totalnya jadi berapa? Kayu M, bola M juga. Berarti kalau gitu M ini apa? 2M ya ini ya. Kan gabungan dari masa apa ini? Masa batang dan masa bola ya. Kalau G ya G. Terus kemudian D. Lah ini. Ini D itu apa? Ini juga harus dicermati dulu. D ini apa? D itu ini loh. D itu jarak ini ya. Jarak CM. CM itu apa sih? CM itu pusat massa. Jadi pusat massa dari sistem dari poros. Nah, ini persoalan lagi nih ya. Jadi banyak persoalan ini ketika kita. Jadi cukup rumit nih soal ini ya.
Jadi kalian harus tahu letak CM-nya di mana nih. Coba kembali ini. Sekarang saya tanya ke kalian, kira-kira letak pusat masanya di mana ya? Jadi loh, sebentar ya. Anggap aja nolnya di sini ya. Poros itu anggap aja sebagai nol ya, titik nolnya ya. Jadi titik nolnya ada di poros. Ya. Sekarang pertanyaan saya, pusat batang ada di mana? Ada yang tahu pusat batang ada di mana? Kan di tengah-tengahnya sini ya. Ya. Jadi pusat batang adalah setengah L. Ya. Kemudian pusat dari bola di mana? Di sini kan? Jaraknya berapa? L. Ya, saya ulangi ya. Pusat batang setengah L, pusat bola L. Sekarang pertanyaan saya, pusat dari keduanya, gabungan keduanya di mana? Bisa jawab Kak kalian? Kalau bisa jawab, sebutkan ini ya, nama sama ini ya. Sama NRP. Ya, jadi pusat gabungannya, saya ulangi lagi ya. Pusat batangnya kan setengah L dari poros ya. Pusat bolanya kan L dari poros. Sekarang pertanyaan saya, pusat gabungannya di mana? Gabungan antara batang sama ini, sama bola. Ada yang bisa jawab? Kalian tahu ini ya, cara menghitung pusat masa? Ya, ya. Nama sama NRP ya. Dan ada Satya NRP 501020111. Ya, gimana? Masanya di 3/4 L, Pak. Ya, gimana? Bisa tahu 3/4 L? Bener. Gimana cara ngitungnya kok bisa ketemu 3/4 L? Bener. Pusat batang ditambah pusat masa ini bolanya bagi total masanya, jadi setengah L ditambah setengah M. Setengah ML ditambah benar sekali. Iya, benar sekali. Jadi benar. Jadi ngitung rumusnya kan pakai rumus itu kan ya, bahwa apa? M1 ya gitu kan ya. M1 X1 ya gitu ya, ditambah M2 X2 terus per M1 tambah M2 kan itu ya. Katakanlah X1-nya ini setengah L gitu ya. Jadi M kali setengah L terus X2-nya kan L ya. Jadi M kali L ya, terus dibagi M tambah M. Ya, jadi nanti kan jadi berapa itu? Tadi kan berapa? Jadi gini nanti, setengah ML ditambah ML berapa? Setengah ML tambah ML itu berapa? Kan setengah tambah 1 berarti 3/4 ya. 3/4 M. Ya, terus dibagi, ya benar. Setengah ditambah 1, 3/2 ya. Iya, 3/2. 3/2 terus dibagi 3/2 M terus dibagi 2M kan? Totalnya kan 2M ya. Iya. Iya, benar 3/4. Jadi 3/4 L. Jadi kan di sini ya. Karena atau gampangnya gini aja kan masanya sama ya, pasti di tengah-tengahnya lah gitu ya. Nah, itu benar sekali. Jadi itu ya. Jadi kalau gitu D-nya itu apa? D itu adalah jarak pusat massa dari sistem gabungannya dia terhadap poros. Jadi berapa ya? 3/4 L tadi. Nah, itu. Karena gabungan antara batang sama bola. Jadi di 3/4 ini gitu ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi nanti ngitungnya kita hitung dulu dari sini. Nah, ini mana dari ini tadi ya? Mana? Tuh, mana? Oh, ini tadi. Ya, jadi ini ya. Nah, ini kan. Jadi ini ya. Jadi M-nya ini kan 2M. Ini G. D tadi ya, berapa tadi? 3/4 ya, karena pusat massa gabungan dari poros ya. Pusat massa gabungan dari poros. Dari poros ini kan 3/4 L ya. Terus I tadi berapa tadi? I-nya tadi pemanis tadi? Tadi ya, sepertiga ML kuadrat ditambah ML kuadrat ya, jadi 4/3 tadi ya. Ya, 4/3 ML kuadrat. Ya, itu omega kuadrat ya. Jadi kalau omeganya ya tinggal di akar aja ya. Jadi akar itu. Nah, kalau sudah tahu omega, kan soalnya kan nanya ini ya, nanya apa itu tadi? Nanya apa tadi? 20 tadi ya. Nanya periode ya. Periode itu kan berarti apa? 2pi per omega ya. Periode kan 1/f kan
F kan apa? Omega dibagi 2pi. Jadi nanti ini 2pi per omega ya. Jadi 2pi kalian bagi tadi, akar tadi itu ya, akar hitungan tadi itu. Nah itu. Itu periodenya ya, cara ngitungnya kayak gitu. Jadi biasanya soal-soal di ujian akhir ya di EAS itu tanyanya seperti itu. Kemudian frekuensi sistem jika L-nya 2 meter, oh tinggal dimasukkan angkanya ya. Jadi kalau L-nya 2 meter, nanti berapa frekuensinya? Ya, ya nanti tinggal masukkan ke hasil B tadi kan. Tadi hasil dari B masukkan dengan mengganti L 2 meter. Nanti kan tahu periodenya. Kalau periodenya tahu, nanti kan frekuensinya bisa dihitung. Gitu. Jadi kalau apa panjangnya sebesar 2 meter. Iya, sepertinya waktunya udah habis ya. Banyak yang nggak kebahas ini ya. Ya, saya kira itu ya. Kalau ada yang ditanyakan atau mau request bahas apa ya, nanti saya bahas di pertemuan lanjutan ya, pertemuan besok lusa ya, hari apa? Hari Kamis ya. Ya, saya kira itu ya. Atau mungkin ada pertanyaan singkat gitu. Pertanyaan sebentar gitu aja ya, soalnya sudah habis waktunya ya. Nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Kalau nggak ada ya saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.